yang menyembah matahari. Ono menyembah matahari. Ono sing nyembah sapi, dianggap dewa sapi. Ngamuk lek sapi dibeleh. Tapi kita memiliki Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya gerhana itu disunahkan sholat? Sampean lak bingung biasa nih. Jam piro biasai? Semelo ae pengumuman. Dilihat dari apa? Ibtida'it taghayyur. Ketika sudah mulai berubah itu matahari atau bulan, di sini sudah disunahkan untuk sholat gerhana matahari atau bulan. Waktunya sampai kapan? Binjila, dengan sampai terang lagi. Kalau sudah terang lagi, itu sudah hilang waktu sholat gerhana. Okay. Kemudian sholat gerhana matahari dan bulan itu ada 3 cara. Penting nih, cara sholat gerhana matahari dan bulan. Cara pertama, paling cepat, paling pendek. Apa? Yaitu seperti sholat qobliyah subuh, seperti sholat sunnatus subuh tanpa dipanjangkan. Tanpa dipanjangkan. Kalau sholat kusuf itu untuk gerhana matahari, usolli sunnatal kusuf. Saya niat sholat gerhana matahari. Paham nama boten? Kusuf niku gerhana matahari. Kalau khusuf gerhana bulan. Wis koyok qobliyah subuh. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, ya cukup. Pendek cara pertama. Boten napa-napa. Anu beb, salat tok, kate khutbah, ndak apa-apa. Salat tok beb, cepet koyok salat qobliyah subuh, ndak apa-apa. Cara paling pendek di dalam salat gerhana koyok salat sunnatus subuh. Bedoni niat tok. Paham napa boten? Cara yang kedua, nggih, salat dengan 2 rukuk tapi tanpa dipanjangkan. Contoh, mantun niat, ini cara kedua. Allahu Akbar, Fatihah, baca ayat. Rukuk, hamdi, rukuk. Setelah rukuk, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, baca Fatihah maning. Paham nggih? Jadi 1 rakaat 2 kali baca Fatihah karo ayat yang pendek. Paham? Terus rukuk lagi. Jadi sak rakaat rukuke ping 2, baca Fatihah ping 2. Mantun rukuk sing nomor 2, i'tidal langsung sujud. Paham napa mboten? Paham nggih? Jadi 2 kali baca Fatihah, 2 kali rukuk. Sak mantune sujud, duduk di antara 2 sujud, terus sujud lagi, berdiri rakaat kedua, baca Fatihah. Mari Fatihah surat pendek, rukuk, i'tidal langsung Fatihah maning. Gak pakai i'tidal, langsung Fatihah lagi. Faham? Mari ngono, rukuk maning, baru i'tidal, baru sujud rakaat kedua. Jadi cara yang kedua seperti sholat subuh, tapi 2 kali berdiri 1 rakaat, 2 kali rukuk 1 rakaat. Faham nggih? Itu cara yang berapa? Yang nomor 2. Cara yang nomor 3, cara sing nomor 2 niku kadang-kadang akeh dilakoni.
Tapi masjid-masjid sing bingung wis Beb, cara pertama ya mboten napa-napa. Paham nggih? Pakai cara yang ke satu tidak apa-apa, pakai cara yang kedua tidak apa-apa. Kalau mau pakai cara yang ketiga juga tidak apa-apa, lebih sempurna. Ya nopo cara ketiga? Cara ketiga itu seperti cara yang kedua tapi panjang bacaannya. Ya nopo bacane pertama takbir Allahu Akbar, mantun baca Fatihah, baca surat. Tapi cara ketiga ini suratnya panjang. Rakaat pertama baca surat Al-Baqarah. Masya Allah. Kira-kira wong sida waya kuat napa mboten? Hah? Salat gerhana matahari atau bulan rakaat pertama baca surat Al-Baqarah. Jare makmumi nawaitul mufaraqah lillahi ta'ala. Niat pisah karo imam karena Gusti Allah. Weten. Rakaat pertama ini masih setelah Fatihah baca surat Al-Baqarah. Dadi ojo heran lek baca surat Al-Baqarah Kanjeng Nabi niku lek salat ijenan iku surate pertama Al-Baqarah, mari ngono Al-Imran, mari ngono An-Nisa. Sampai ana sahabat melok Kanjeng Nabi waktu salat sendirian, jare ndek atine saking niki imame Kanjeng Nabi lek liyane kula niat mufaraqah. Wake sampai Sayyidina Utsman niku lek salat malam sebelum hatam Al-Qur'an di dalam 2 rakaatnya sebelum subuh. Masya Allah. Ono siji sahabat maneh 1 rakaat hatam Quran. Jadi niki cara salat gerhana yang nomor 3. Setelah Fatihah baca surat napa? Al-Baqarah. Setelah itu ruku. Ruku'e didawakno pisan. Panjang yang cara ketiga. Sakmana panjangnya dengan ukuran panjangnya itu 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Subhanallah azim wa bihamdihi subhanallah. Saake-ake ini ukuran 100 ayat. Ruku'e tok niku. Masya Allah. Surat Al-Baqarah ruku'e dengan ukuran 100 rakaat. Mari ngono sami Allahu liman hamidah, baca Fatihah maneng, setelah Fatihah surat Al-Imran. Waduh. Saumur-umur gak tahu iki wis. Nomor 2 surat Al-Imran. Mari ngono rukuk maneng dengan ukuran 80 ayat. Setelah itu berdiri i'tidal baru sujud. Pirang rakaat niki? 1 rakaat. Setelah sujud yang kedua berdiri sak mantune baca Fatihah, baca surat An-Nisa. Mantun surat An-Nisa waktu rukuknya lama dengan ukuran 50 ayat. Setelah rukuk i'tidal Fatihah maneng sak mantune Fatihah baca surat Al-Maidah. Sak marine surat Al-Maidah rukuk dengan ukuran tadi 70 ayat ya, sekarang 50 ayat. Sak mantune ngeten i'tidal, mari ngono sujud, mari ngono tahiyat terus salam riyo wisan nggih. Waduh Masya Allah. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Tapi niki sakjane padha-padha ditakoni. Jadi lek kate salat gerhana diterangkan. Jadi harus diterangkan. Sano sing mboten ngerti. Diterangkan karo imame niki salat gerhana sunnah. Teko zamane Kanjeng Nabi ada 3 cara. Cara pertama koyok ngeten, cara kedua koyok ngeten, cara ketiga koyok ngeten. Bapak-bapak, ibu-ibu sampean milih cara nopo? Pertama mawon ngeten bisa. Insyaallah gak ono sing cara ketiga iki gak ono, kedua itu ya lumayan bisa. Jadi salat gerhana
Setelah itu, setelah sholat sunnah untuk khutbah. Nggih, sunnah untuk khutbah. Jadi sholat gerhana itu disunnahkan. Setelah sholat gerhana di kitab sini dikatakan wal witru. Sholat witir juga sunnah muakkad. Sholat witir niki para bapak lan para ibu duduk khusus bulan Ramadan. Sak mantune bulan Ramadan tetap sunnah sholat witir. Witir niku napa sih artine? Ganjil. Sholat sing ganjil. Sholat witir niku ganjil. Piro sak titike sholat witir? Berapa paling sedikitnya sholat witir? Pinten? Setunggal, 1 rakaat. Lho Beb, boten napa-napa ta sholat witir mek siji tok, boten napa-napa, sah. Tapi katanya Imam Syarqawi, al-mudawamatu 'alaiha makruh. Terus-terusan sholat witir siji niku hukume makruh. Cek medhi tire. Melok terakhir tok. Nggih. Makruh sholat witir satu kali. Paling sempurnanya sedikit, paling titik sing sempurna adnal kamal 3. Kaya biasa nih. Sunnah di bulan Ramadan untuk juga jamaah. Jadi alhamdulillah. Bib, biasanya niku lek mantun sholat witir kate di oma sholat witir maning. Polane ana dawuhe Kanjeng Nabi ij'alu akhira salatikum bil laili al witra au kama qol hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan akhir salatnya sampean niku salat witir. Jadi lek sampean bengi tahajud, mantun salat hajat, salat tobat, salat waduh, salat macem-macem, sing afdal niku akhir salat witir. Lah niki mantun salat witir di masjid ping 3. Ada yang mengatakan ndak apa-apa ditambah 2 tetap witir. 3 tambah 2 pinten? 5. Tambah 4 pinten? 7. Tetap witir. Ya. Yang namanya witir niku sunnah yang memiliki fadilah yang besar sampai menurut Imam Abu Hanifah wajib. Napa apalane wajib? Karena ada hadis yang mengatakan autiru ya ahlal Quran faman lam yutir falaysa minna. Salat witir yang kitab sucinya Al-Quran, sholat witir, dawuh Kanjeng Nabi, ojo gak sholat witir. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan faman lam yutir, barang siapa sing boten sholat witir, bulan Rejab boten sholat witir, bulan Rabiul Awal boten sholat witir, ya napa dawuh Kanjeng Nabi, falaisa minna au kama qol, maka berarti bukan golongan kami. Duduk golongan Kanjeng Nabi, kate melok golongan sapa? Sehingga ada imam yang mengatakan sholat witir niku hukumi wajib. Tapi menurut Imam Syafi'i sunnah muakkad. Jadi penting sholat witir. Sakniki kadang-kadang witir khusus Ramadan tok. Sak mantune Ramadan ba'dia gobliya ilang kabeh. Sing jenengi amalan niku duduk khusus bulan Ramadan. Sak mantune bulan Ramadan juga disunnahkan untuk sholat witir. Sholat witir biasa yang dibaca itu afdal. Sabbihis qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad, dan juga qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Kalau sudah 15 Ramadan disunnahkan untuk kunut dan termasuk menjadi ab'adus shalah. Jadi le ono imam lali waktu kunut pertengahan bulan Ramadan, lali boten kunut waktu witir, sunnah untuk sujud sahwi. Paham niki nggih? Sunnah untuk sujud sahwi.
Jadi yang namanya kunut itu ab'adus shalah. Duduk wajib. Ono wong salat subuh gak kunut sengaja. Boten napa-napa. Artinya tidak batal tapi eman fadilahnya kurang. Kunut itu termasuk ab'adus shalah. Lek lali itu sunnah untuk sujud sahwi. Paham nggih? Termasuk juga tasyahud yang pertama. Tahiyat sing pertama niku lho. Ana wong salat zuhur lali, gak lungguh tahiyat sing pertama. Ya napa hukum salate? Batal napa boten? Boten batal tapi sunnah sujud sahwi. Tapi lek sampean wis lali boten tasyahud pertama, boten tahiyat pertama, ojo balik nang lungguh maning. Ini ya contoh nggih. Rakaat kedua kate munggah nang rakaat ketiga lak biasa tasyahud tahiyat. Iki lali. Mari sujud langsung ngadeg. Wis tutuk ngadeg baru eling. Loh, aku gak tahiyat pertama. Tidak boleh duduk lagi untuk tasyahud kalau sudah berdiri tegak. Kenapa? Kalau dia sengaja dan mengerti hukumnya, batal sholati. Kenapa batal? Karena dia menuju ke sunnah, meninggalkan yang wajib. Ngadeg niku wajib, rukuni sholat al-qiyam. Tahiyat pertama niku hukumi sunnah, tidak boleh kembali. Jadi lek seumpama imam kelalen, kadang-kadang niki kata imam kelalen tasyahudul awal, tahiyat pertama lali. Maklum seumpama niki tanggal tua bolani, wis tanggal tua musim corona pisan, lali gak tasyahudul awal, lali gak tahiyat pertama, moro-moro ngadeg. Jare makmume subhanallah, imame makmume longgo ae subhanallah. Sing bener dadi imam tetep ngadeg. Sing salah niki sing ora subhanallah subhanallah niki. Nggih. Polane napa? Sing jenenge duduk untuk tasyahudul awal dari berdiri haram hukumnya, dapat membatalkan salat jika mengetahui hukumnya dan juga jika sengaja. Tidak boleh. Nah niki pentingnya ilmu. Lek mboten ngerti ilmu akhirnya saenai. Sing wajib iso dadi dipikir gak apa-apa ditinggalkan. Sing sunnah koyok wajib. Nah niku lek mboten sering hadir pengajian akhirnya mboten ngerti agama, kurang ngerti syariat. Jenenge ilmu niku memberikan kita cahaya dari kegelapan. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Koyo enten tiang peteng, ya napa? Perlu cahaya. Sampean di rumah mati lampu. Bingung napa mboten? Bingung. Padha karo menungso gak duwe ilmu, bingung. Ayo lek gak diwarai. Iku mang koyok-koyok sing jenenge duduk duduk tasyahudul awal koyok-koyok wajib. Akhire digunem ya apa imam iki rek? Wis di subhanallah wong sak masjid sik pancep ae gak lungguh. Sing bener napa? Imame napa makmume? Imame, memang ndak boleh balik. Jare makmume, ngawur iki imam iki rek. Ya apa iki? Sampai ya gak oleh sik lho. Dadi sing jeneng ilmu niki ngerti, oh niki hukume ngeten. Kaya wong peteng iku mang iku. Kalau ada orang di rumah gelap perlu senter. Sampean senter, oh niki sandal. Oh niki kunci. Oh niki pintu. Coba lek kanggo senter, ketatap-ketatap peteng niku. Enak-enak melaku moro-moro no gelas pecah. Wong peteng kok. Enak-enak melaku moro-moro pintu di ngarepe ya ketatap. Napa polane? Gak ono yang cahayanya ndak ada sentri. Padha karo wong urip gak ono ilmune ketatap-tatap. Sing haram digasak. Sing wajib ditinggalkan. Sing sunnah ditinggalkan. Napa? Gak ngerti ilmune, tapi lek karena ilmu ngerti. Oh niki wajib.
oh niki haram, oh niki makruh, oh niki halal, karena ilmu dapat menuntun manusia di dunia dan kelak di akhirat. Mugi-mugi insyaallah diparingi ilmu manfaat. Amin Allahumma amin. Jadi yang namanya sholat witir itu sunnah, bukan saja di bulan Ramadan tapi juga setelah bulan Ramadan. Wakada, begitu juga dikatakan di kitab Risalatul Jami'ah, rawatibus sholah, sunnah untuk sholat rawatibus sholah qobliyah ba'diyah. Niku penting. Malah sebagian sholat qobliyah ba'diyah itu lebih afdal dibandingkan tarawih. Kadang-kadang anak uang gak sholat ba'diyah isya, sholat tarawih lengkap, afdalan ba'diyah isya. Karena termasuk sholat sunnah yang muakkad. Sholat tarawih sunnah tapi afdalan qobliyah ba'diyah tadi. Jadi jangan ditinggalkan qobliyah ba'diyah, terutama qobliyah ba'diyah yang dinamakan rawatib muakkad. Nopo niku rawatib muakkad? Rawatib muakkad yaitu sholat sunnah qobliyah ba'diyah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi safaron wala hadaron, di dalam waktu beliau tidak pergi di tempat tinggal atau waktu pergi tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Paham nggih? Apa saja 10 tadi? Ada 10 nggih? 10 sholat rawatib yang muakkad. Paham nggih? Sunnatus subuh itu termasuk sholat rawatib yang muakkad, qobliyah subuh. Itu yang dinamakan sholat sunnah fajar. 2 rakaat sholat sunnah fajar disebutkan di dalam hadis khairum minad dunya wa ma fiha, luwih apik ketimbang dunya saisine. Duduk bangil saisine lho nggih. Duduk pasuruan saisine, sandi lek bangil saisine pirang toko, pirang perusahaan. Tapi dawuhne Kanjeng Nabi 2 rakaat fajar lebih bagus dibandingkan dunya saisine. Sandi sini dunya, pirang pabrik, pirang perusahaan, pirang omah. Itu kalau sholat 2 rakaat khairun, duduk podo, luwe api ketimbang dunya saisinya. Ada yang mengatakan lebih afdol walaupun dibandingkan mensodakokan dunya saisini. Saking mulianya sholat fajar, yaitu sholat qobliyah subuh atau sunnatus subuh. Kapan waktunya? Sa'mantune adzan subuh. Paham nggih? Itu afdal. Kalau bisa ditambah dengan doa fajar yang datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma nas'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma' biha syamli. Niku semua diatur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang wong biyen niku lek salat subuh rada akhir. Rada akhir niku duduk turusi. Supaya apa? Supaya di masjid atau di tempat sholatnya sampai terbit matahari. Jadi kalau ada orang sholat berjamaah subuh, tidak keluar di tempat dia sholat, berzikir dan beribadah sampai terbit matahari, ditulis pahala haji umroh sempurna. Di Pak haji, haji sing plus pinten? 200 juta. Iku sing ngenteni kadang. Nggih. Haji melo yang biasa daftar iso ngenteni 20 tahun. Sehingga orang dulu kalau mari adzan niku wiritane niku dawa. Ya Hayyu ya Qayyum, tambahi aslih lanal qulub, tahiyya subhanallah bihamdi subhanallahil azim ping 100. Ya Hayyu ya Qayyum ping 40. Durung donga, durung doa iki, mari baru sholat. Lek kene ndak kan? Adzan wiritan sedilut barokah endang turu wisaha nggih. Siji menang. Dadi wong biyen niku ibadah niku dirasakno. Duduk ibadah sing penting mari. Siji lho nggih. Ibadah dirasakno karo ibadah sing penting mari. Ibadah sing penting mari niku cepet-cepetan, sing penting mari.
Niku ibadah sing penting mari. Kaya wong mangan, sampeyan lek mangan niku sing penting mari apa dirasakno? Dirasakno. Mangan gule. Gule niki nggih. Ana kecape. Ana satene limang sondo. Mosok cepet-cepetan. Wah iso mangan dirasakno mangan gule. Mari ngono satene dicoba, ditutul ambek lombok. Waduh iki lek cerita panganan luwe sampeyan akhir iki. Mari ngono mandeg teh anget nggih. Dirasakno mangan, mosok mangan. Mari aku wis cepet aku lek mangan, gak enak. Mangan iku dirasakno. Mari mangan gule kerupuke dipangan, didekek maneng kerupuke. Dirasakno salat, ibadah juga dirasakan. Duduk sing penting mari. Sehingga salat qobliyah subuh fadilahnya seperti itu. Saya cepatkan nggih waktu nih. Salat yang rawatib muakkad qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Ngeten nggih, jadi berapa rakaat? 10 ini. Yang muakkad yang lebih ditekankan yang lebih sunnah di antara qobliyah itu 10. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Berapa jadi? 6. Lho Beb, jarene sak mantune zuhur itu 4 rakaat. Sebelum zuhur itu sunnah 4 rakaat, betul. Yang 2 muakkad, yang 2 bukan muakkad. Sama-sama sunnah, tapi yang 2 itu lebih afdol. Paham nggih? Kurang berapa rawatib muakkad? Kurang 4. Apa yang 4? Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Jadi lek ana wong gak nglakoni salat ba'diyah isya terus salat tarawih, eman. Ba'diyah isya itu adalah salat rawatib yang muakkad yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Walaupun Nabi pergi lunga niki nggih, tetep dilakoni. Kula mbek panjenengan iki biasa lek lunga, salat niku terus terang akeh keteteran niki napa mboten? Mari jamak qobliyah ilang, duha kadang-kadang ilang. Tapi ini sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, 10 sholat. Lebih qobliyah isya ya napa? Sunnah, tapi bukan termasuk muakkad. Paham napa mboten? Lebih qobliyah asar. Qobliyah asar sunnah 4 rakaat. Disebutkan di dalam hadis rahimallahu Allah merahmati man shalla qabla al-asri arba'an au kama qol. Allah merahmati kanggo wong sing salat sebelum salat asar 4 rakaat yaitu qobliyah asar. Tapi bukan termasuk rawatib yang muakkad. Qobliyah ba'diyah. Itu eman kalau tidak dijaga. Yang setelahnya di kitab ini dikatakan wadduha, salat duha juga sunnah. Berapa paling banyaknya salat duha? Paling banyaknya salat duha 8. Ada yang mengatakan paling banyaknya salat duha 12. Paham nggih? Anu Beb, mboten saged nglakoni 8 Beb ping 2, mboten napa-napa, sing penting duha. Anu Beb, kula nglakoni salat duha Beb langsung Beb. Sedina ping 12, mari ngono meneh prai seminggu Beb. Aja. Sing afdol niku titik tapi istiqomah. Luwih afdol akeh tapi istiqomah. Napa apa lani? Sampai yang sholat istiqomah 2 rakaat meneh insyaallah kepingin tambah. Atuk saulan tambah rek 2 rakaat. Tambah 2 rakaat berkat istiqomah la ghina. Disebutkan bahwa sholat duha insyaallah menyebabkan kekayaan dan juga tidak adanya kefakiran. Dan juga yang disunnahkan sholat taraweh. Nah, sholat taraweh, nggih. Di sini dikatakan niki tahatamno sholat sunnah nggih. Jadi mantun Syawal insyaallah bisa dibuka bab baru, bab tentang kitabnya tentang pembahasan puasa. Salat tarawih itu disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat tarawih itu khusus di bulan Ramadan. Nggih, salat tarawih khusus di bulan Ramadan sak mantune salat Isya. Salat tarawih itu dikatakan dari tarawih. Apa artinya istirahat?
Karena sholat santai bisa terus tambah, nanti tambah, istirahat sebentar, tambah lagi. Sholat tarawih itu apakah ada di zaman Nabi? Disebutkan di dalam kitab Bajuri, Nabi itu pernah sholat di masjid malam bulan Ramadan. Ketok Nabi sholat di masjid, sahabat niku moro-moro melok sholat pisan. Niki lho sahabat, gate dikongkon moro-moro berangkat. Lek kula mbek panjenengan wis dikongkon kadang-kadang yo gak berangkat. Nggih napa mboten? Sahabat niki gate pengumuman, ketok Nabi nang masjid langsung sholat pisan malam hari di bulan Ramadan. Hari kedua jenenge masjid niki tambah rame melok sholat sunnah bersama Nabi. Hari ketiga masjid full, Nabi gak metu, tidak keluar Nabi. Menini ditakoni, ya Rasulullah, nopo sampean kok mboten metu? Aku wedi akhirnya diwajibno karo sampean. Saya takut sholat malam di bulan Ramadan itu nanti jadi hukumnya wajib. Akhirnya di zamannya Sayyidina Umar dihidupkan masjid-masjid dengan adanya sholat tarawih, urip sing jenenge masjid niki. Ada yang bertanya, Beb, berapa riwayat sholat tarawih niku 8 apa 20? Singkate sholat tarawih 8 rakaat api gak apa-apa ono riwayati. Yang mau sholat tarawih 20 rakaat gak apa-apa, ada riwayatnya. Sing gak api niki sing gak sholat tarawih. Kadang-kadang gak sholat tarawih yo kakek cangkem pisan. Wong iki sing luwe gak api pisan-pisan. Jadi sing jenenge sholawat mau 60 rakaat tambah meneng di rumah ndak apa-apa. Sampai di kota Tarim di Hadramut sing jenenge tarawih masjid-masjid niku gak podo jami. Ada yang sama, ada yang ndak sama. Masjid ini jam 8, setengah 9. Masjid ini jam 10. Masjid ini jam 1. Masjid ini jam 2 lebih. Supaya apa? Supaya bisa mengikuti toko masjid nang masjid-masjid sampai Al Habib Salim Asyatiri radhiyallahu anhu itu kalau sholat tarawih kurang lebih kadang-kadang 4 sampai 5 masjid ping 100 sak bengi. Kini enggak kadang-kadang ping 20 sholawati buanter ambil dihitungi kurang piro kadang-kadang. Masya Allah, sholat tarawih afdol dilakukan sholat tarawih di dalam bulan Ramadan. Anu Beb, boten saged sholat tarawih jamaah ndak apa-apa, ndak wajib sholat tarawih jamaah walaupun sendiri. Seumpama kerja di pabrik boten nututi sholat tarawih jamaah, yang afdol sholat berjamaah di masjid sholat tarawih. Ndak nututi sholat sendiri ndak apa-apa. Tapi ono sing ngomong, anu Beb, kula lek tarawih ndek ndi di masjid, sampean ndek ndi di musala, sampean kula di Mekah. Lho kok iso? Nggih, delok TV melok makmume ya ndak sah nggih. Salat tarawih kudu ana imam sing tepak memang, sing ketok nggih, duduk suara tok. Artinya salat tarawih dilaksanakan sampai disebutkan di dalam hadis, barang siapa yang beribadah di dalam bulan Ramadan imanan wahtisaban diampuni oleh Allah. Ada yang mentafsiri mengartikan arti hadis ini yaitu qoma beribadah salat tarawih. Sunanun itu semua memiliki sunnah dan juga pahala yang besar. Biasa nih Pak, sing jenenge sholat tarawih niki akean pertama-tamai nopo akean terakhiri? Akean pertama-tamai. Lek pertama sholat tarawih Masya Allah sing jenenge parkiran kadang-kadang gak cukup. Sandal niku kadang-kadang numpuk. Tapi tambah dino kadang-kadang sing jenenge sofi niki tambah langsing, tambah mungsrep, nyunyut kari didik. Padahal semangat Ramadan itu kudu tambah lebih-lebih. Kalau sudah di pertengahan, lebih-lebih di akhir, itu yang harus lebih bertambah. Niki kula panjenengan telah membahas sholat sunnah. Mugi-mugi insyaallah diparingi hidayah saged ngelakoni sunnah di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mungkin waktu saya pas niki setelah pembahasan sunnah, insyaallah setelah Syawal mudah-mudahan Allah juga mengangkat daripada bala wabah corona yang ada semua secepatnya, dan mudah-mudahan diparingi sehat wal afiat untuk bisa meneruskan istiqomah
pengajian dan juga hadir majelis ilmu sehingga mendapatkan ilmu manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma wa la ta'khudh minna shaqiyan wa la mahruma. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma arzuqna lailatal qadri allati hiya khairun min alfi shahri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.